Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Hari ini terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 21 sampai 40. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan bagian kedua dari perikop tentang saksi-saksi iman. Ayat 21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati dua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dengan apakah lagi yang harus aku sebut? Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberitakan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, penulis Ibrani menuliskan list atau daftar dari orang-orang yang beriman di dalam masa perjanjian lama. Perikop ini berbicara tentang keberanian, tentang iman, dan ketekunan orang-orang percaya di dalam masa perjanjian lama. Saudara, perikop ini juga berbicara tentang bagaimana tokoh-tokoh itu menghadapi berbagai tantangan, dan mereka menjadi seorang teladan. Kita bisa melihat ketekunan mereka, iman mereka, kesabaran mereka, dan juga pengorbanan mereka. Ayat 21, di situ dimulai dengan bagaimana iman Yakub, dia memberkati kedua anak Yusuf. Dan kemudian Yusuf juga kemudian beriman dan berpesan tentang bagaimana tulangnya harus dibawa oleh keturunan-keturunan berikutnya. Nah, saudara, yang kita lihat dari sini adalah bagaimana pentingnya untuk mengajarkan atau mewarisi iman kepada generasi berikutnya.
Yakub mewarisi iman kepada Yusuf, dan begitu Yusuf pun seterusnya. Dan ayat selanjutnya kita juga melihat bagaimana penulis menjelaskan tentang para pejuang iman, ya, para pahlawan iman, bagaimana kesetiaan mereka, bagaimana ketekunan mereka dan ketabahan mereka yang mereka lakukan, dan mereka tetap berpegang kepada janji Allah meskipun dunia merupakan tempat yang jahat bagi mereka. Saudara, melalui renungan ini kita dipanggil untuk meneladani dan mengikuti keteguhan para pejuang iman ini. Meskipun mereka tidak melihat penggenapan janji Allah, yang dimaksud di sini adalah Kristus, tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Saudara, renungan pagi ini juga mengajarkan kita untuk melihat jauh ke depan, yaitu hidup yang kekal dengan Allah. Dunia merupakan tempat yang memusuhi Kristus. Dunia ini membenci Kristus. Bahkan sampai saat ini umat Tuhan pun dibenci. Tapi sebagai orang Kristen, kita harus bisa melihat jauh ke depan. Kita harus melihat bahwa kebahagiaan yang Tuhan akan siapkan bagi kita itu jauh lebih besar dari kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini sementara, sedangkan kebahagiaan yang ditawarkan oleh Allah itu bersifat kekal. Apa kebahagiaan itu? Kita bisa hidup bersama dengan Allah Tritunggal di dalam kekekalan. Dan tidak ada kebahagiaan yang dapat menyamai atau melampaui kebahagiaan yang ditawarkan di dalam Kristus. Apapun persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, kita harus menaruh iman kita kepada Allah. Kita harus memandang jauh ke depan sehingga kehidupan kita terus bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Dan pada waktunya kita akan hidup bersama-sama dengan Allah Tritunggal di dalam keabadian, di dalam kasih yang tak berkesudahan dengan Dia. Saudara, memandang jauh ke depan pada kekekalan merupakan salah satu cara kita beriman kepada Allah. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara mampu mempertahankan iman saudara kepada Allah ketika saudara sedang menghadapi berbagai tantangan dan tekanan hidup? Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal ini. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk selalu tekun dan beriman kepada Allah. Saudara, marilah kita selalu hidup beriman kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih juga Engkau menjaga, melindungi kami dari malam sampai pagi hari ini. Itu hanya karena anugerah bagi kami Tuhan. Dan terima kasih juga untuk firman Tuhan yang hari ini Engkau sudah bimbing kami melalui pembacaan pagi hari ini. Kami belajar melihat bagaimana Engkau menyertai orang-orang beriman dalam perjanjian lama. Kami belajar bagaimana mereka secara tekun mengikuti akan Engkau, secara mereka meneladani, mereka terus mengikuti akan Engkau, dan biarlah kehidupan mereka menjadi teladan bagi kami, sehingga kami boleh ditemukan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga keyakinan kami kepada Engkau, khususnya di tengah-tengah dunia yang membenci Engkau, dunia yang sangat memusuhi akan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia kepada iman kami. Ajar kami untuk tetap memandang jauh ke depan, di mana Engkau akan hidup bersama-sama dengan kami. Engkau akan mengizinkan kami untuk hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam keabadian, di dalam kasih-Mu yang tak terhingga itu. Ajar kami untuk terus setia kepada Engkau. Kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari pagi, malam, siang sampai malam nanti, apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada kami anugerah supaya kami boleh mengerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kehidupan kami terus berkenan kepada-Mu Tuhan. Ajar kami, dan biarlah setiap hari kami terus bertumbuh secara rohani, pemahaman kami, pengenalan kami akan Engkau semakin hari semakin
dewasa semakin meningkat, sehingga kehidupan kami dapat menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Yesus anakmu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.